Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Syifa Aulia Rahmawati, mahasiswa semester 5 dari Prodi Psikologi Islam, khususnya mata kuliah Psikoterapi Islam yang diampu oleh Bapak Agus Hermawan. Oke, jadi aku mau mereview suatu buku. Judulnya itu tentang konseling dan psikoterapi Islam, karya Pak Agus Hermawan atau kerap disapa dengan Ustadz Agus Hermawan. Kalian mau tahu bukunya kayak apa? Nih. Jadi bukunya itu ini tipis, kecil, enak kalau dibaca. Terus kalau mau dibawa kemana-mana itu enteng, terus nggak banyak makan tempat. Nih bagus kan? Insya Allah ini siapa, Pak Agus sama istrinya. Masya Allah, semoga mereka selalu diberi kemudahan dalam segala hal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, meskipun bukunya itu kecil, tipis, tapi isinya itu Masya Allah berguna banget. Jadi di sini Pak Agus tuh menjelaskan apa itu psikoterapi. Jadi aku mau jelasin dikit nih tentang psikoterapi, tentang isi buku ini. Jadi psikoterapi itu adalah penyembuhan dan pengobatan berdasarkan metodologi psikologis. Kemudian psikoterapi Islam lebih mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan keislaman, berparadigma kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, agama sendiri ini sangat berkaitan dan sangat dibutuhkan karena hal itu merupakan salah satu usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan baik lahiriah maupun batiniah. Nah, karena fitrah manusia ini sesuai keberagamannya, maka manusia ini dalam kehidupan membutuhkan agama sebagai penenang dan way of life dalam kehidupannya. Nah, Al-Quran sebagai sumber ajaran utama dan obat penawar dari semua penyakit atau jiwa-jiwa yang gersang. Nah, psikoterapi dalam Islam ini dapat menyembuhkan semua aspek psikopatologi baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Nah, di sini aku mau bahas tentang psikoterapi hati. Kalian tahu nggak syair Tombo Ati? Jadi syair Tombo Ati itu adalah syair ciptaan salah satu wali songo, yaitu Raden Maulana Makdum Ibrahim, atau yang kita tahu kerap disapa dengan Sunan Bonang. Nah, syair ini relate banget nih digunain untuk psikoterapi Islam sebagai obat penawar bagi jiwa-jiwa yang gersang. Kalian tahu syairnya gimana? Jadi coba dengerin aku ya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang-orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, moga-moga Gusti Allah mencukupi. Nah guys, itu tadi adalah salah satu bentuk psikoterapi hati. Kemudian, menurut Pak Agus, teknik psikoterapi Islam itu sendiri bisa dilakukan dalam berbagai teknik, diantaranya melalui terapi doa, terapi ta'limah, tazkiyah, terapi ruqyah, terapi ibadah, takmirul akhlak, dan akidah. Oke, kemudian ada model-model psikoterapi dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Terdapat 8 model terapi mental dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang pertama ada psikoterapi dengan keimanan. Yang kedua ada psikoterapi melalui ibadah. Yang ketiga psikoterapi dengan puasa. Yang keempat psikoterapi melalui ibadah haji. Yang kelima psikoterapi melalui sabar. Yang keenam psikoterapi melalui istighfar dan taubat. Dan yang ketujuh psikoterapi melalui zikir. Dengan demikian
setiap konselor Islami dapat menyarankan atau menganjurkan semua jenis psikoterapi ini kepada klien walaupun secara bertahap, sehingga akhirnya klien itu dapat keluar dari permasalahan yang dihadapi dan akhirnya klien dapat merasakan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan yang hakiki. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan ke teman-teman. Kalian bisa baca lebih lanjut di sini, ada penjelasan tentang konseling dan psikoterapi Islam lebih lengkapnya, atau kalian juga bisa nih mampir ke sosial medianya Bapak Agus, ada Instagram, TikTok, dan akun YouTube. Kalian bisa cek sendiri. Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.